Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang mengambil mata kuliah manajemen marketing strategi ya. Adapun pertemuan yang kedua ini kita akan lanjutkan pembahasannya dengan judul fungsi-fungsi manajemen, fungsi-fungsi pemasaran. Nah, untuk itu kita mulai terdahulu untuk memahami ya fungsi atau definisi dari marketing atau pemasaran itu ya. Jadi marketing atau pemasaran adalah satu perpaduan ya. Jadi adalah satu perpaduan dari aktivitas yang saling berhubungan untuk mengetahui ya kebutuhan konsumen. Seperti pada video sebelumnya ya. Anda sudah menonton tentang konsep inti pemasaran. Jadi konsep inti pemasaran itu berisi tentang bagaimana produsen atau yang menciptakan produk memenuhi ya kebutuhan, keinginan dan permintaan dari pelanggan, serta mengembangkan promosi, distribusi, pelayanan dan harga ya, agar kebutuhan konsumen dapat terpuaskan dengan baik pada tingkat keuntungan tertentu ya. Jadi inti dari semua ini adalah terpuaskan ya, bagaimana produsen dapat menciptakan produk atau jasa yang dapat memuaskan pelanggan ya. Nah, itu definisi dari marketing. Selanjutnya dengan adanya pemasaran, konsumen tidak perlu lagi memenuhi kebutuhan pribadi secara sendiri ya. Jadi kalau zaman dahulu ya, untuk memenuhi kebutuhan pribadi ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan pribadi jadi diciptakannya itu secara sendiri-sendiri ya. Kalau mau makan mie ayam, dia beli semua mie ayam, membuat sendiri mie ayamnya. Atau ingin membuat nasi goreng ya, maka dia membuat sendiri nasi gorengnya, menyiapkan bahan-bahannya lalu memasaknya. Nah, dengan adanya pemasaran ya, konsumen tidak lagi perlu untuk membuat sendiri ya, karena ada proses pertukaran konsumen dengan pelaku. Nah, itulah pentingnya pemasaran konsumen ya, atau pemasaran kepada konsumen. Dan pemasaran ya, sehingga akan ada banyak waktu konsumen untuk kegiatan yang disukai atau disukai ya. Jadi dengan adanya pemasaran ini, konsumen tidak perlu lagi memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, karena sudah disediakan oleh produsen. Mau makan sudah disediakan, mau sarapan sudah disediakan, mau makan malam sudah disediakan oleh produsen. Semua sudah disediakan, tinggal jika ingin bekerja ya silahkan bekerja, jika ingin olahraga ya olahraga ya, jika ingin bersantai atau menjaga anak silahkan, karena
kebutuhan itu sudah dipenuhi oleh produsen. Nah, kita masuk ke topik kita hari ini, yaitu fungsi-fungsi pemasaran ya. Jadi fungsi pemasaran itu terdiri dari 3 ya. Pertama adalah fungsi pertukaran ya. Jadi ada 2 barang atau 2 orang atau 3 orang yang saling melakukan penukaran suatu produk ya. Jadi pemasaran itu harus ada pembeli ya, terus harus ada produknya ya. Jadi pembeli dapat membeli produk atau jasa dengan menukarkan uang ya. Kalau zaman dulu barter ya. Jadi garam dengan beras misalnya, kalau zaman dulu barter ya. Sekarang tidak ada metode barter itu, semua sudah digantikan dengan uang. Jadi dengan uang 10.000 kita bisa sarapan bubur ayam atau lontong sayur misalnya ya. Dengan produk tersebut maupun pertukaran produk jasa itu dipakai sendiri ya. Jadi pemasaran ini juga untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kembali ya. Bisa jadi itu bahan setengah jadi atau sudah jadi ya. Misalnya badan setengah jadi sagu misalnya, maka dijual kembali oleh pelaku makanan dengan membuat mie sagu, maka jadilah produk yang dijual kembali. Misalnya lagi roti ya, roti untuk konsumsi sendiri, tapi ini pelaku usaha dijadikan burger atau dijadikan roti bakar misalnya ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi ada pertukaran. Yang berikutnya adalah yang kedua, fungsi distribusi ya. Jadi distribusi ini adalah menyampaikan produk kepada konsumen ya. Produk ini diangkut dari produsen mendekati kebutuhan konsumen ya. Kebutuhan konsumen dengan banyak cara. Jadi bagaimana produk itu bisa sampai ya, melalui air, darat, udara, dan penyampaian produk-produk yang lain ya. Jadi untuk mengedepankan penjaga pasokan produk agar tidak berkurang saat dibutuhkan ya. Baik distribusi ini, distribusi produk yang sudah jadi kepada konsumen atau distribusi supplier ya, bahan baku dari supplier kita. Misalnya kita buat roti bakar, maka untuk distribusinya kepada konsumen kita jual langsung ke konsumen pinggir jalan, atau bisa juga melalui distributor roti ya. Jadi kita beli dari distributor roti sebagai bahan pasokan kita ya, supplier kita, sehingga ketika kita butuh untuk memproduksi roti atau roti bakar kita sudah memilikinya ya. Jadi itu distribusi fisik. Jadi bisa lewat udara, air, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, fungsi perantara ya. Untuk menyampaikan produk dari tangan produsen ke tangan konsumen dapat dilakukan perantara pemasaran yang berhubungan aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik.
Aktivitas fungsi perantara ini seperti pengurangan risiko pembiayaan, pencarian proses, transaksi, pengolahan produk ya. Jadi distribusi perantara ini yaitu adalah bagaimana produsen itu dapat menghemat biayanya melalui distributor ya, atau fungsi perantaranya. Seperti yang nomor 3 dijelaskan. Ya, seperti nomor 3 adalah saluran atau proses pergerakan produk dari produsen ke konsumen. Terus fungsinya mengatasi kesenjangan utama dalam hal waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang akan menggunakan. Fungsi lain yang dijalankan saluran distribusi adalah fungsi informasi. Jadi di pemasaran itu juga ada informasi ya. Fungsi informasi mengumpulkan, mendistribusikan riset pemasaran untuk perencanaan atau pembantuan pertukaran. Nah, balik ke yang distribusi tadi ya. Jadi ada tahapan dalam distribusi, ada distribusi langsung, ada yang tidak langsung ya. Distribusi langsung itu produsen langsung ke konsumen. Ini misalnya mie ayam ya, atau nasi padang, atau bakso, itu dari produsen langsung ke konsumen. Sedangkan yang tidak langsung itu melalui perantara. Misalnya Indomie ya. Indomie itu panjang tahapannya baru sampai ke Anda ya. Diproduksi dulu, terus masuk ke gudang dulu. Setelah diproduksi masuk gudang, nanti masuk ke wholesale ya, grosir besar. Setelah itu dari grosir besar nanti kirim ke provinsi-provinsi. Setelah itu nanti dikirim lagi ke ke grosir-grosir kecil. Setelah itu baru masuk ke warung. Nah, baru sampai ke Anda ya. Begitulah proses yang begitu panjang. Karena Indofood yang membuat mie tidak membuat saluran distribusi sendiri ya, tapi dengan bantuan perantara, disebut dengan distribusi tidak langsung ya. Begitu juga dengan produk-produk lain ya, seperti Honda, Yamaha ya, dari Jepang atau dari Indonesia ya, produksinya lalu disebarkan ke seluruh Indonesia ya. Jadi itu untuk distribusi. Jadi untuk berikutnya ada fungsi promosi ya. Ya, fungsi promosi menyebarkan komunikasi persuasif ya, biasa penawaran kepada calon pelanggan ya. Yang berikutnya adalah fungsi kontak. Ya, menemukan atau mengkomunikasi dengan calon pembeli ya. Selanjutnya adalah fungsi penyesuaian. Yang membentuk atau menyesuaikan tawaran dan kebutuhan pembeli. Terus fungsi negosiasi ya, mencapai tujuan harga dan tawaran sehingga kembali dapat dipindahkan ya. Jadi itu beberapa fungsi dari pemasaran. Pertama adalah pertukaran, kedua adalah distribusi fisik, ketiga fungsi perantara, berikutnya fungsi distribusi, fungsi informasi, fungsi promosi, fungsi kontak, fungsi penyesuaian, dan fungsi negosiasi ya. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita pagi ini ya. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.